Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan channel Cuan Slots. Jadi untuk video malam ini seperti biasa kita akan membahas yaitu ada Bumi, Dewa, BRPT Cuan sama beberapa emiten lain yang kemarin udah saya singgung ya, seperti HMSP, Elsa, BDMN, terus BBTN, Sola, sama WIM. Nah, itu nanti akan kita bahas juga, tapi yang pertama kita akan lihat untuk IHSG di hari ini tadi. Jadi di hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 itu IHSG melemah lagi closing. Setelah kemarin itu dia sempat melemah terus habis itu closing hijau, tapi kalau tadi dia open sebenarnya udah hijau ya, tapi habis itu pas closing ternyata dia merah dan closingnya itu di angka 8.103 ya. Open itu di 8.154, tertingginya di 8.214 dan ini closing merah. Dia terkena resisten lagi ya di sini. Untuk view gimana ya, arah market kita itu masih belum jelas teman-teman, apalagi besok di hari Jumat itu rawan terjadi adanya koreksi atau aksi taking profit ya. Ya seperti biasalah Jumat keramat. Maka ya untuk IHSG ini selama masih belum ada kejelasan dari regulator terkait maupun tindak lanjut dari kemarin pertemuan MSCI, itu ya kita masih berada di fase yang abu-abu. Makanya kalau misalnya teman-teman stylenya itu swing ataupun lebih ke pencari momentum, mending wait and see dulu. Tapi kalau misalnya mencari momentum itu bisa sih sebenarnya, ini pasti akan ada opportunity baru, tapi ya tetap harus waspada karena situasi masih belum menentu. Ini untuk IHSG. Jadi IHSG view-nya selama masih di atasnya sini MA 200 yaitu di angka 7.800-an itu yang masih cukup aman lah. Cuma resikonya ya ini tadi, pergerakan arah market kita itu masih belum jelas. Itu ya teman-teman, langsung aja kita ke Bumi. Nah, Bumi melemah ya. Dia melemah closing di 240 setelah sebelumnya itu dia open tertinggi sempat di 254, tapi pas closing dia merah. Dia tertinggi di 256 ya, maaf. Terus habis itu open di 242, tertinggi dia dikerek ke atas dulu. Ini open terus dikerek ke atas dulu, habis itu closing melemah lagi di angka 240. Tapi so far dia masih di atas supportnya 238. Dan kecenderungannya gimana kalau dari flow kita lihat, ini asing masuk lagi, tapi ya hati-hati ya, mereka trading ini pasti. Jadi kalaupun mau memanfaatkan momentum bisa aja sih nebeng-nebeng tipis. Jadi tipis-tipis pantau, tapi disclaimer on ini bukan ajakan membeli atau menjual. Jadi memanfaatkan momentum bisa-bisa aja, tapi ya tetap harus hati-hati ya, karena di situasi market yang masih belum stabil, apapun bisa terjadi. Nah, untuk Bumi area penting di mana? Ya untuk minornya untuk sekarang ya masih sama di 238. Habis itu di sini di 200-an, dan yang terjauh masih sama di 177. Naik ya. Resisten sekarang udah gak di sini, tapi di sini udah mulai deket dengan MA-nya. Nah, ketika udah mulai deket gini biasanya secara teoritis di kondisi market yang oke, itu akan kecenderungannya akan ngetes itu lagi, akan ngetes MA 10 lagi karena ini udah mulai berdekatan. Cuma ya tetap disclaimer on, harus hati-hati dan tetap waspada. Ini ya untuk Bumi teman-teman, jadi view-nya masih cenderung di situ-situ aja sih. Yang penting dia nggak breakdown dari sini aja lah 200-an. Kalaupun breakdown ya area terakhirnya, benteng pertahanan terakhirnya ya di sini 177. 178 lah genapnya. Untuk resisten di mana masih di sini ya 276 sampai 282. Ini untuk view Bumi. Meskipun di sini ada gap yang belum keisi, cuma ya
Balik lagi, market belum stabil, belum pulih sepenuhnya, jadi jangan terlalu mengambil risiko dengan masuk di saham-saham yang berafiliasi ataupun bukan berafiliasi sih, yang sebelumnya itu memainkan narasi MSCI, karena masih rawan ya. Bumi ini kan sebelumnya dia bisa terbang itu kan karena narasi MSCI. Nah makanya kalau untuk sekarang sih sebenarnya sebaiknya meminimalisir risiko dengan mengurangi porsi di saham-saham yang playstyle-nya itu sebelumnya itu karena narasi MSCI. Jadi hati-hati ya. Itu untuk Bumi, selanjutnya Dewa. Untuk Dewa masih sama, dia masih di atasnya support. Ya ini masih kecenderungannya masih dibilang sideways juga enggak, karena market masih belum pasti. Apapun bisa terjadi, tiba-tiba terjun kan bisa, karena market masih belum jelas. Kalau dari Broksum sih ini asing ada yang masuk, tapi ya hati-hati ya, karena kecenderungannya akhir-akhir ini mereka masuk itu untuk trading. Tapi kalau misalnya mau memanfaatkan momentum nebeng tipis-tipis ya silahkan. Yang penting disclaimer on, jangan mengambil resiko terlalu besar di saham-saham yang playstyle-nya itu MSCI ataupun narasi yang utama itu MSCI. Bumi Dewa ini kan narasi utamanya sebelumnya itu karena MSCI. Jadi ya hati-hati kalau misalnya mau memanfaatkan momentum ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual, yang penting teman-teman harus tahu porsinya lah. Itu ya teman-teman untuk Dewa dan Bumi. Overall mereka masih di atasnya support bawah, dan selama masih bertahan ya masih oke. Cuma ya harus hati-hati karena market balik lagi, berulang kali saya katakan market belum jelas arahnya, jadi apapun bisa terjadi. Sehingga gak ada salahnya untuk kita meminimalisir risiko. Untuk area-area pentingnya Dewa di mana? Yang terdekat di sini 466. Iya 455 sampai 466. Terus di sini 410, dan yang terakhir paling jauh itu di 320. Ini sebagai support mayornya. Dan untuk minornya yang tadi saya sebut itu 466 sama 410. Resisten sini ya, di angka berapa itu? 535. Maaf, di 560 sampai 560. 560 sampai 565. Ini untuk resisten terdekat si Dewa. Oke teman-teman, dari flow sih asing ada masuk ya, tipis-tipis. Jadi ya bisa untuk memanfaatkan momentum. Ya menurut saya sih biasanya kayak sebelum-sebelumnya ya, gap up, open gap up atau open hijau terus habis itu melemah. Biasanya kan gitu ya. Karakteristiknya Dewa Bumi akhir-akhir ini pas asing borong itu sorenya melemah. Nah itu bisa teman-teman perhatikan. Selanjutnya kita beralih ke Pak Prayogo. Ada BRPT sama Cuan. Nah BRPT ini sama yang saya katakan kemarin, bahwasanya dia akan nguji sini ya, area sini, dan dia kepentok, dia nggak kuat. Dia udah nguji tapi nggak kuat untuk mengklaim area tersebut dan melemah. 2250 ya. Kepentok sama MA10-nya. Ini sebelumnya di sini 2240 kalau nggak salah kemarin saya katakan. 2240 apa 2280 ya, saya lupa. Pokoknya ada potensi nguji pattern sama MA. Nah ini patternnya kan kurang panjang ya. Ini kalau dipanjangin kan nguji pattern ini. Kita panjangin aja lah. Nah ini dia masih berusaha untuk masuk ke dalam pattern falling wedge. Dan di sini masih ada gap ya di atas. Ya let's see lah untuk ini BRPT.
Ini pasti buang asing ini. Ya buang ya. Buang mereka. Di hari apa, Rabu kemarin mereka juga buang. Hari Kamis ya, kok Kamis, Selasa ya, mereka masuk. Ya ini mereka masuk. Terus di tanggal 2 juga masuk. Terus kemarin hari ini dan kemarin mereka keluar. Ya ini kepentok ya. Dan kalau udah kepentok kayak gini biasanya ya melemah, karena dia udah uji kerites, reject, udah uji untuk kerites atas gak kuat, reject, closing di bawah sini pula, di bawahnya 2140. Ya support terdekat di mana, di sini ya 1975. Terus ada juga di sini 1800 sampai yang bawah itu 1645. Jadi kalau menurut saya, karena dia udah habis uji atas, uji pattern sama MA gak kuat, dan reject, closing di bawah support pula, maka kecenderungannya dia akan melemah menurut saya besok. Tapi let's see, kita lihat besok apakah akan ada asing yang buyback lagi untuk trading, terus diangkat dulu habis itu terjun, ya siapa tahu kayak gitu. Atau sebaliknya, turun dulu terus habis itu rebound. Ya kita lihat dulu lah besok open kayak gimana. Tapi kecenderungannya menurut saya ini uji bawah sih, karena udah kepentok sini, closing di bawah support pula. Jadi ya agak gimana gitu ini. Closingnya candlenya merah pula. Ya kita lihatlah untuk bear PT besok. Untuk cuan gimana? Nah untuk cuan sama ya, kemarin juga saya katakan bahwasanya dia ada potensi untuk uji atas. Ini udah saya lingkari uji atas, dan dia udah nyentuh ya, meskipun meleset dikit. Ini berapa sih high-nya? High-nya 1815 ya. Kemarin itu di berapa sih saya kemarin itu? Pokoknya uji atas 1865 itu yang resisten atas. Saya menargetkan itu ya MA20-nya itu di 1820 apa berapa gitu. Ini yang saya lingkarin ini kemarin ya, di sini 1840 ya kalau nggak salah. Ya bisa dicek di video sebelumnya aja lah. Ternyata nggak sampai situ. Ini kan tiap hari juga akan mengikuti price action ya. Kemarin kan di sini, terus hari ini tadi dia ikut melandai ke bawah, terus ketemu, dia udah mau bersentuhan, dan ternyata nggak kuat. Ini sama kayak yang kemarin saya katakan ya teman-teman, bahwasanya ini pertama kali cuan itu bisa uji atas, terus habis itu closing hijau. Makanya kemarin saya bilang ini ada potensi untuk uji atas, karena dia bisa untuk pertama kalinya itu closing hijau candlenya, setelah sebelumnya itu sudah saya tandain habis closing habis kena pattern melemah itu pasti closing candlenya merah, tapi kemarin itu hijau. Makanya saya katakan bahwasanya ini bisa, ini ada potensi uji atas yang saya lingkari itu. Lebih detailnya bisa teman-teman lihat di video sebelumnya aja. Nah ternyata dia uji atas beneran, tapi habis itu melemah dan balik lagi kayak sebelumnya ya. Habis nguji terus melemah, merah. Terus habis itu balik lagi ke bawah. Ya kalau ini kita lihat dulu lah untuk flow. Ini asing buang ya. Asing buang, yang nampung juga kecil-kecil. Untuk perbandingannya tuh gak seimbang ya antara yang outflow sama inflow. Dan biasanya ya balik lagi, secara historis si cuan, si BRPT ini tuh kalau habis nyentuh atau nyoba untuk uji atas gak berhasil dan closingnya itu jelek, membentuk upper shadow yang
panjang, biasanya habis itu terjun, turun koreksi, biasanya seperti itu. Di video-video awal itu kan sering saya katakan ya, karakteristiknya BRPT cuan ini kalau misalnya dia uji closingnya jelek, merah, apalagi bikin upper shadow atau buntut yang panjang, biasanya itu koreksi dia besoknya. Cuma kan market gak ada yang tahu ya. Tapi kalau dari sejarah yang sudah terjadi selama beberapa bulan ini, itu ya keduanya ini karakteristiknya sama antara BRPT sama cuan ini. Yang sedikit disayangkan ya pas momentum MSCI itu loh yang kartu kuning. Ini saya ingat cuan sama BRPT itu udah mau lebih tepatnya cuan sih kalau nggak salah yang mau rebound. Mana ya, cuan apa BRPT ya, tapi ternyata ada news MSCI itu akhirnya merusak semuanya, itu jadi ambles semuanya, nggak jadi untuk nguji atas, padahal itu dari candle itu udah bagus, udah ada potensi untuk uji atas sebenarnya. Pengumumannya itu tanggal berapa sih? Tanggal 26 kan? Iya, ini teman-teman, ini yang saya lingkari candlenya udah lumayan oke. Udah ada tanda-tanda reversal, tinggal kita tunggu konfirmasi dia untuk tembus atas. Dan ini juga udah di ujung pattern, dia udah bikin doji dan flow-nya waktu itu juga lumayan oke kalau nggak salah seingat saya. Nah, tinggal menunggu momentum, tinggal kita lihat dulu. Ternyata besoknya langsung dibanting karena itu berita MSCI itu ya mengeluarkan kartu kuning untuk kita. Ya inilah, sebagus-bagusnya technical maupun emiten, kalau misalnya udah ada berita jelek ya hancur semua skenario yang udah kita rencanakan. Itu ya teman-teman untuk BRPT sama cuan. Intinya menurut saya masih ada potensi untuk koreksi sih ini, karena dia udah uji atas gagal lagi, dan ini udah kesekian kalinya dia mencoba untuk keluar dari pattern ini. Apalagi cuan ya, cuan ini kan udah masuk lagi nih, dia sempat bawa turun terus masuk lagi ke dalam pattern, kejedot turun, ini nyoba lagi kejedot. Dah kita lihat, biasanya sih koreksi lagi. Ini udah nyoba berapa kali nih dia ini nyoba nggak kuat. Kalau ini sih emang udah masa distribusi. Ini nyoba gak kuat, ini nyoba gak kuat, nyoba lagi gak kuat. Ya kita lihat besok. Itu ya teman-teman untuk 4 emiten kawalan kita. Terus habis itu saya mau mereview beberapa emiten yang sempat saya singgung kemarin, yaitu ada BDMN, Sola, sama BBTN, terus Elsa, HMSP ya, HMSP. Oh iya, MSJA yang kemarin saya coba lihat screenernya itu, MSJA, WIM. Oh ya, WIM juga. Sola masih belum kena sini ya, tapi dia di sini ya, dia udah tembus ini ya, MA-nya ya. Nah, ini bisa perhatikan sini aja 125 sampai 117. Ya makanya saya bilang kemarin, saya lingkarin ini kan amannya itu di situ, tunggu aja area situ. Ya ini dia tembus ini, closingnya ini tembus dari MA. Dari flow XL keluar, asing ya akumulasi, tapi ya
Dikit ya karena ini market capnya emang kecil. Ya pokoknya inilah yang saya lingkarin. Ini jadi satu aja lah. BDMN melebihi target ya, yang kemarin saya info di sini, di apa namanya, di video yang khusus pelanggan itu ya. Ini ternyata dia melebihi target. Dia malah nyentuh 2750. Target saya terdekat di 2700 dulu. Nah, untuk sekarang masih sama sih yang saya lingkarin ini area pentingnya. Atau kalau mau coba-coba ya sini juga oke. 2600-an. Cuma yang amannya itu ya di sini, yang area goldennya lah. Yang saya lingkarin itu loh. Ini 2520, 2550, 2590. 3 area itu. Apalagi ini closing di bawahnya 2640 ya udahan. Jadi ya di sini, sini sama sini. 3 area itu yang terpenting. Terus BBTN ini belum sampai yang saya targetkan ya. Ya ini akumulasi ketika kita udah lihat dia nyentuh 1200, nggak kelihatan ya, 1280. Ini ya di sini. Kemarin kan di sini nih. Ini time frame 1 jam. Nah, sekarang di sini naik. Ya di sini juga bisa, ini sudah saya tandain, cuma lebih bukan aman ya, lebih apa ya, lebih terukur risk rewardnya itu di sini. Kok di sini ini loh. Ya konfirmasi validnya ya di time frame daily aja. Ya di sini untuk risk rewardnya lebih terukur. Bisa teman-teman pantau ketika di sini. Ini ya, sudah saya tandain itu, yaitu di 1235, 1260 sama di 1200. Ya pokoknya 1200 sampai 1260. Ini ya, 1200, 1210 sampai 1260. Atau bisa di sini juga, cuma ya tipis-tipis aja. Yang modal lainnya disiapkan ketika dia turun ke bawah. Di sini juga oke, silahkan. Cuma ya secara risk and reward tentu lebih oke kalau di sini. Itu ya BBTN. Lebih baik nunggu, jangan asal HK. Memang belum bergerak. Ya bergerak sih bergerak, cuma kan di situ-situ mulu. Tapi lebih baik kayak gitu. Lebih baik nunggu. Karena kan ini swing ya. Kecuali apa yang kemarin buat day trading itu Sola ya, Sola nggak jalan ternyata. WIM. Ya pokoknya kan ini belum nyentuh sama yang saya tandain, jadi ya pantau-pantau aja. WIM juga belum nyentuh. Ini dia closing di bawah support 1930 ya. Ya tunggu aja area yang saya tandain itu. Terus kemarin apa sih? Ini masih belum ya. Masih belum sama yang saya tanda. Ini udah sih ini. Ya ini kan hari Minggu saya uploadnya. Ini cuma pengen lihat aja sih saya. Kalau ini area pentingnya sini sih. Besok ya, kalau besok ya di sini 605 sampai 640. Apalagi sih kemarin MSJA. Ya belum nyentuh ya, tunggu aja lah.
memang harus nunggu. Kalau misalnya buy on weakness ya, kalau misalnya stylenya teman-teman buy on breakout atau agresif ya monggo, tapi sesuaikan risiko dan perhitungkan sesuatu atau keputusan itu dengan pertimbangan yang matang pokoknya ya, karena market ya juga masih belum jelas arahnya. Oke teman-teman, ini tuh untuk review kita di malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam teman-teman.